santai dulu lah. Bentar lagi juga kelar. Apaan? Tagihan pembayaran. Oh iya. Jadi ingat waktu itu matahari sedang berada di atas kepalaku ketika aku sedang mengendarai motor menuju Samsat hari itu. Panasnya terik sekali, meskipun aku sudah dibalut jaket tebal kesukaanku. Hari itu aku ingin melunasi pajak si Blacky, motorku. Memang sudah harus dibayar, biar mudah kalau aku mau kemana-mana. Tidak was-was jika melihat para manusia berseragam sedang patroli di pinggir-pinggir jalan, sehingga tidak perlu aku harus buru-buru mengebut atau balik haluan. Memang sudah saatnya aku harus ikut tata tertib dan mematuhi aturan, sehingga tidak perlu lagi lah aku bercekcok panjang lebar demi membela kesenangan pribadiku semata. Ya seperti misalnya kalau aku ini memang suka kebut-kebutan di jalan, menerobos lampu merah karena tidak sabaran, atau sesekali karena memang mengejar keterlambatan berangkat bekerja atau kuliah. Bosku tidak mau tahu. Pokoknya jam sekian teng aku sudah harus ada di coffee shop. Ya memang benar, pekerjaanku adalah seorang barista. Bukan hanya menyiapkan kopi, tapi aku juga harus bisa mencuci piring, menyapu, mengepel lantai, ngelap meja, ngurus segala-galanya yang ada di sini. Termasuk juga aku merangkap sebagai kasir. Kalau aku terlambat sedikit saja, bosku sudah merasa paling rugi sedunia. Atau sebagaimana dosenku yang setiap Sabtu pagi tidak peduli dengan situasiku. 15 menit aku tak sampai kelas, tercoretlah namaku di buku catatan absennya. Habislah aku diceramai olehnya. Seandainya aku diberi kesempatan untuk menceritakan masalahku, bisa habis 9 mata kuliah hanya mendengarkanku bicara. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah menjadi tugas beliau sebagai dosen untuk menertibkan mahasiswa-mahasiswa pemalas macam aku ini. Meskipun sungguh aku tidak ingin telat hari itu, hanya saja kemacetan dan kendaraan-kendaraan sialan yang menumpuk di bundaran jalanan biasa aku lewati tidak mampu aku tembus. Di saat mana dari kita masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, namun harus melintasi jalan yang sama. Begitulah aku yang setiap pagi berjuang melawan hiruk pikuk jalanan. Samsat itulah tempatnya di mana orang-orang mengurus segala macam yang berhubungan dengan kendaraan, seperti misalnya bayar pajak, ganti plat nomor, ganti warna, atau ganti nama kepemilikan. Sebetulnya ini membuatku heran, kenapa mesti berbeda tempatnya dengan kalau kita mau urus pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Itu kan datangnya ke kantor pelayanan pajak. Kenapa tidak disatukan saja? Kan sama-sama bayar pajak. Kata temanku sih, karena pajak kendaraan termasuk ke pajak daerah, jadi yang mengurusnya provinsi. Sedangkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai itu langsung ke pemerintah pusat. Tapi ya sudahlah. Lagi pula itu bukan masalah bagiku. Yang terpenting sekarang adalah aku bayar pajak. Titik. Ketika sudah sampai di Samsat saat itu, bergegas aku parkir motor yang tak jauh dari depan pintu kantor. Masih lumayan sepi.
Bergegas aku masuk dan langsung menemui si petugas. Aku disuruhnya mengisi formulir yang isinya ada identitas kendaraan, identitas pendidikan, dan macam-macam lainnya. Setelah formulir aku isi dengan lengkap dan jelas, langsung saja aku serahkan kepada petugas. Setelah itu, langsung saja aku terima tagihannya. Aku baca dan kucermati hati-hati. Buset! Apa aku tidak salah baca? Nominal yang membuatku geleng-geleng kepala. Itu hampir melebihi biaya hidup selama sebulan. Itu pun aku harus irit-iritan. Aku tidak terima. Dan tanpa pikir panjang langsung saja aku menggebrak meja dan berbicara lantang di depan wajahnya. Sontak, orang-orang di sekitar langsung menatapku. Mereka pasti sedang mengira-ngira apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan tentu saja, aku tidak peduli sama sekali. Aku butuh klarifikasi. Si petugas menjelaskan kepadaku dengan pelan dan penuh dengan hati-hati. Diberitahukannya aku bahwa setelah dicek, ternyata pajak motorku sudah menunggak cukup lama, sehingga menumpuk dengan denda-denda lainnya karena aku telah membayar pajak. Ya memang betul. Sejak pertama kali aku meminang si Blacky, berarti sudah 4 tahun yang lalu. Tidak pernah sekalipun aku pergi ke Samsat untuk mengurus pajaknya. Di samping karena waktu itu aku tidak punya uang, aku juga bingung bagaimana cara mengurusnya. Dan kupikir membayar pajak itu tidak lebih penting dibandingkan harus mengisi bensin dan rutin ganti oli. Aku tidak pernah memperhitungkan jika tagihannya akan sebesar itu. Pokoknya aku mau protes, minta dikurangi. Aku ini masih banyak tagihan, belum untuk makan, bayar listrik, paket internet, dan nongkrong dengan teman-teman. Kalau begini caranya, uangku bisa habis hanya untuk membayar pajak. Tolonglah Pak, beri keringanan untuk saya. Kalau boleh Pak, denda pajak ini dihilangkan saja. Setelah itu, bisalah saya bayar tuntas semuanya. Ini kan baru pertama kali saya melapor dan mengurusnya. Saya tidak paham. Selanjutnya Pak, saya pastikan tidak akan melanggar serta tertib dan taat pada peraturan Pak. Sampai hampir 3 jam aku berdebat dengannya. Lelah aku memohon-mohon padanya. Betul-betul petugas itu tidak bisa diajak kompromi. Aku disuruhnya untuk tetap membayar semua tagihan beserta dengan denda-denda pajak selama 4 tahun itu. Aku tidak bawa uang kalau dia mau tahu. Sampai-sampai kusodorkan dompetku di depan wajahnya. Dia hanya memicingkan mata dan menggeleng-gelengkan kepala. Tetap saja dia tidak mau tahu. Malah aku disuruhnya untuk pulang dan kembali lagi besok untuk mengurus semuanya. Dari perdebatan yang sangat panjang itu, aku memutuskan untuk pulang. Aku coba setel lagu-lagu The Beatles untuk menyumpal kupingku, sekaligus mengurangi suara-suara berisik di sekitar. Panasnya matahari masih bisa aku rasakan ketika melewati jalan yang terus saja ramai oleh lalu lalang kendaraan. Aku pacu gas motorku, melaju dengan cepat
menyilap-nyelip di antara hiruk-pikuk jalanan. Di beberapa titik masih bisa aku rasakan dan masih bisa aku lihat lubang-lubang yang belum saja ditutup, padahal sekali bisa memakan korban. Di sepanjang jalan itu aku semakin merasa kesal, padahal aku sudah berniat baik untuk membayar pajak. Tapi kenapa mesti dibebani oleh banyaknya tagihan? Apa tidak bisa mereka sedikit saja maklum terhadapku? Aku pikir semua akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang aku harapkan. Tapi ternyata tidak. Aku jadi teringat bagaimana dulu pertama kalinya aku mempunyai motor. Aku begitu semangat dan berbahagia karena bisa kemana saja yang aku mau. Tapi di balik itu semua, ternyata ada kewajiban yang harus aku tunaikan. Seandainya aku taat pajak, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan serusak itu. Barangkali saja jalan yang kulalui tadi bisa diperbaiki secara rutin dengan dana pajak yang secara rutin juga aku bayar. Bagaimana jika kebanyakan orang berpikiran sama denganku? Punya motor hanya untuk gaya-gayaan, tapi abai dengan tanggungannya. Bisa hancur sumber pengelolaan daerah, yang akhirnya pula terkena dampaknya pada fasilitas dan layanan masyarakatnya. Tapi akhirnya masalah ini bisa aku selesaikan dengan sesegera mungkin ketika besoknya aku kembali lagi ke Samsat untuk membayar pajak, sekaligus meminta maaf karena sebelumnya sudah membuat keributan. Setelah semua itu, kini akhirnya aku bisa serta turut memperbaiki dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pajak kendaraan yang aku bayar. Setelah semua itu, kini aku bisa mengendarai si Beleki dengan tenang dan aman